Halo M1ers dan M Sporters ya. Sebutannya beda lagi. Halo para sahabat Tayo, balik lagi di program Tayo Tama Cahyo. Kita akan membahas, mengulik soal balapan dari sisi yang berbeda ya. Asik. Kali ini kita kembali kedatangan sahabat Tayo nih Mas. Kemarin sepertinya beliau ini ketagihan untuk menjadi sahabat Tayo ya. Kembali kita bersama Mbak Sherazade. Selamat datang kembali di studio Tayo ya. Kemarin kita ngobrolin soal GP Prancis ya, preview. Tapi sekarang beda karena kita kan ngebahasnya balap, nggak cuma F1 nih, nggak cuma balap mobil, tapi ternyata sekarang kita bahas tentang balap motor, pembalap Indonesia kita, kebanggaan kita, ya Mas Ayo ya. Satu-satunya di kejuaraan dunia. Sedap banget. Anak bangsa yang dijuluki sebagai Super Mario. Itu ada Mario Suryo Aji ya. Dia sedang mengejar mimpinya untuk melaju ke MotoGP. Tapi sekarang dari kelas yang rendah-rendah dulu. Nah, biasanya Mario Aji tuh sebenarnya siapa sih, Mbak? Dia tuh siapa gitu? Pengalaman di Catalan Cup untuk level internasional ya. Kalau untuk memulai dari karir di nasional, dia mulainya kan dari Honda Dream Cup, terus kemudian di masuk Asia tuh dia di Catalan Cup, terus dia naik ke Asia Road Racing Championship, kemudian dia karena tampilannya bagus akhirnya sama AHM dipromosikan ke Tim CV Moto3, sekarang bernama Junior GP. Terus selama 3 tahun itu dia juga berkompetisi di Red Bull Rookies Cup. Wow, Red Bull Rookies Cup. Ada fakta-fakta menarik nggak soal Mario Suryo Aji nih, Mbak? Fakta menarik sih mungkin selain julukannya dia Super Mario ya. Yeah. Lebih ke ini sih ya, dia national pride sih Mbak sebetulnya ya, lebih ke kebanggaan. Iya. Ada fakta menarik dia yang saya temuin. Dia inian helmnya singa. Jadi dia menunjukkan bahwa dirinya berani. Mentalitasnya ya. Iya, mentalitasnya. Tapi udah ganti. Masa udah ganti? Udah. Saya kudet berarti. Udah gimana lo tau? Presisi. Wow. Nyebutnya presisi aja. Presisi. Padahal kerenan yang singa waktu itu ya. Iya, lebih keren itu sih. Iya. Suka aja gitu. Oh, berarti pakai logo presisi mungkin dia balapannya berubah gaya balapnya dari yang berani nyalip sekarang jadi akurat gitu kan. Kalau nikung tuh lincah gitu ya. Keren. Nah, soal perjalanan Mario Suryo Aji di kejuaraan dunia ini bisa kita lihat di id.motorsport.com ya. Jadi lengkap tuh semua tentang Mario Suryo Aji tuh ada di id.motorsport.com. Jadi yang mau tahu Mario Suryo Aji bisa akses Motorsport Indonesia ya. Nah, terus ini kan Mario Suryo Aji ada di kejuaraan dunia nih. Otomatis naik ke kelas yang lebih tinggi lah dari CV Junior GP gitu, naik ke kelas yang lebih tinggi. Itu adaptasinya biasanya lama nggak sih, Mbak? Tergantung ke pembalap ya, gitu. Karena setiap pembalap tuh ada yang adaptasi cepat, tapi ada juga yang adaptasinya lambat, gitu. Kalau sejauh ini sih aku lihat Mario progresnya terbilang sangat positif ya. Positif maksudnya kalau dibandingin pendahulunya ya, tanpa menyebutkan nama, bisa dibilang sih aku sih karena Mario ini agak sedikit berbeda ya. Dari gaya balapnya dia cenderung lebih agresif, dia lebih berani mengambil resiko, terus ya nggak tahu lihatnya beda aja sih dia, memang gayanya. Jiwa singa. Jiwa fighternya. Jiwa singa. Iya, jiwa petarung. Dia sejauh ini udah cetak poin kan di Moto3 kan? Mas saya coba cari berapa poinnya dia? Aduh, berapa nih Tam? Dari tadi saya peringkat 26, 5 poin Mbak. Iya, 5 poin Tam. Jadi pertama di Indonesia kemarin pas di Mandalika, VDSP 14 ya 2 poin. Terus nih berapa nih 13 di contohkan dulu Italia ya Mugello. Nah, tapi menariknya di Indonesia dia start paling barisan depan kan? Gokil. Mario Aji. Super Mario. Emang waktu itu kan kualifikasinya ini ya, agak hujan. Ya.
Emang biasanya Indonesia tuh jago di balapan Iya, basah. jago Keren. balapan masa. Keren. Memang. Tahu nggak Indonesia. Tam kenapa Tam? Kenapa itu? Gue dapat bocoran Tam pernah. Jadi ternyata orang-orang luar tuh Mbak Ade, orang Itali, orang pembalap Itali, pembalap Spanyol itu emang takut banget sama jatuh. Gitu katanya. Ya saya nggak tahu nih. Ini ada yang ngomong begitu. Saya yakin percayalah. Maksudnya nih sumber saya A1 lah. Jadi jadi kebiasaan pembalap Itali sama Spanyol itu mereka perhitungannya terlalu ini banget ya. Kemarin kita lihat aja yang menang siapa tuh coba MotoGP-nya. Orang Portugal kan, pas di Indonesia Oliveira kan, Oh, iya. udah kagak mikir lagi kayaknya. Terus si Brad Binder lah orang mana coba, Hafsel kan, udah gak mikir lagi dia di mana kemarin Mbak Ade yang bannya kagak ganti tuh, yang badan masih iya. Austria, iya. Austria Jadi ternyata pembalap Italia sama Spanyol tuh ada kecenderungan untuk takut jatuh gitu loh. Ya karena mereka perhitungan juga kali ya. Bukannya pembalap Indonesia nggak perhitungan, enggak. Cuma mereka mikirnya 1000 kali berapa kali gitu loh. Tapi Itu giliran kebiasaan. nabrakin Mario Aji kayaknya sering banget dulu pembalap Spanyol. Sampai waktu itu kan sempat dibelain sama Mario Aji kan yang di CV waktu itu. Oh, Iya. Nah itu kan bukan karena alam, maksudnya bukan karena lintasan Iya. yang becek atau yang apa gitu loh. Itu tapi kalau kontesnya kalau lintasannya tanda petik agak di luar kebiasaan gitu loh. Itu biasanya pembalap Spanyol sama Italia rada-rada gimana gitu loh. Intinya Tuh. berarti pembalap Spanyol kalau emang lagi apes ya apes jatuh ya. Oh iya takut jatuh dia. Iya. Apalagi yang menarik dibahas dari Mario? Ya daftarin dulu lah pertanyaannya. Oke. Pertanyaan apa gue juga lupa Gue takutnya. contekan dulu. Ya, Iya. biasa kita tahu itu santai aja. Biasanya produser kita yang ada di belakang tuh biasanya nyerocos aja. Untuk sementara ini dia diam ya. Oh ini, Lagi Tam. mikir nih. Oh, Biasanya lagi faktor-faktor apa sih Mbak Ade yang bikin pembalap itu cepet adaptif sama motor? Situasi persaingan lah. Misalnya dari rookie ya misalnya. Biasanya apa aja sih biasanya? Yang nomor satu sih aku lihatnya pengalaman ya. Pengalaman. Betul. Maksudnya pengalaman di kompetisi Sebelum-sebelumnya Eropa. ya. Karena kan selama ini barometer apa ya Bang? Kiblatnya balap motor tuh cenderung ke Eropa. Betul. Nah, terutama Spanyol dan Di Italia Italia. gitu. Jadi perbandingannya levelnya mau nggak mau ya Ya. dengan level-level pembalap Eropa dari Spanyol sama Italia terutama. Jadi ya dari pengalaman dia gitu. Kalau dia sudah bisa dibilang katakanlah dia sudah 3 tahun atau 5 tahun lah di level Eropa gitu, jadi dia udah bisa kelihatan kan dia atmosfer persaingan betul. seperti apa gitu. Nah, Itu ini kan pengalaman. lagi jeda musim ya, MotoGP ya. Mario Aji tuh biasanya ngapain ya kalau liburan ya? Sekarang lagi di Jogja. Oh, dia lagi pulang. Oh. Lagi latihan. Pulang kampung. Oh. Kampungnya itu tuh ya. Madiun ya. Biasanya kalau pembalap itu punya program diet nggak? Pastinya ada. Pasti ya? Pasti ada. Semoga saja Mario tidak Nggak over ada. makan ya. Jangan kayak saya Mario. Kalau udah balik Mikir power to weight lah, Tam. Lu ngaco. Iya, makin gede kayak kita orang nggak mungkin lah. Nggak bisa ini motornya susah jalan ya. Wear pack-nya juga Mbak Ade susah. kalau saya pakai Iya. nggak bisa di resleting. Nah, itu lo tahu. Iya. Kalau dia buka sendiri. Iya, nggak bisa lah itu. Iya, Pasti bener, harus bener. itu. Ya di sini salah satu ujiannya Mbak Ade ya, apa profesionalitasnya seperti apa gitu loh. Bisa nggak jaga kondisi badan, Tam? Biasanya sih kayak gitu. Tapi kalau pembalap muda gitu udah profesional ya kalau udah masuk ke juri dunia. Pastinya Pasti. harus, Ya udah masuk tim kelas kayak gini ya itu, Tam. harus diawasi Iya, juga sih betul. juga dari- Tapi mereka udah punya SIM belum? Mas? Hah? Udah punya SIM belum mereka? justru kebetulan belum punya. Nah, itu dia. Belum punya SIM tapi Nah. udah bisa naik motor ya. Nah. Aduh, kenapa ya? Jangan-jangan pas testing malah gagal. Tapi naik motor baru malah gagal. Diajak kenceng, Iya, diajak makanya. kenceng. Nah, Jonathan Ray dong. Iya, Kalau lulus Igo. Iya. Si itu juga tuh siapa dulu Oliveira juga tak berapa kali tuh ikut tes kan? Nggak lolos. Ya itu dia. Oh iya, kita juga waktu itu sempat di TikToknya Motor One sempat wawancarin dia ya. Pakai ada disordered juga gitu ya, Bu produser ya. Betul. Jadi bisa langsung follow aja TikToknya Motor One karena di situ ada Mario Suryaji. Bukan ada saya, ada Mario Suryaji. Nah, ini terakhir nih Mbak, masa depannya Mario Aji nih di kejuaraan dunia lah. Soalnya kan kejuaraan dunia MotoGP itu kan ada banyak kelasnya kan. 2, 3. 2, 3 kan Mbak, ada banyak tuh. 3 lah. Tiga. Iya, 3 doang nggak banyak. Ya, seenggaknya lebih dari 1 Mas, Oh, banyak. iya, iya. Nah, itu masa depannya gimana nih Mbak? Apakah dia akan bisa menyentuh kelas primer nggak Mbak?
kalau menurut Mbak Sherazade? Kalau mau bisa, jawabannya bisa. Tapi masalahnya seberapa kuat nih dukungannya anak yang ke Mario? Iya. Karena opsi slot yang tersedia untuk Mario itu hanya untuk squad Honda ya. Honda dalam arti kalau di MotoGP LCR Honda ya. Agak susah untuk masuk ke tim pabrikan Repsol Honda tim ya. Gitu karena kita tahu Repsol Honda punya level yang cukup persyaratan sangat tinggi kan untuk merekrut seorang pembalap gitu. Jadi slot yang tersedia kan hanya satu kursi di LCR Honda gitu dengan dukungan sponsor Idemitsu. Dan di situ saingannya juga banyak gitu, nggak cuman pembalap, maksudnya dia juga harus bersaing dengan sesama pembalap Jepang, juga dari Thailand ke sana juga ada tuh Shinsuke Chandra, Ogura kan sekarang emang lagi digadang-gadang jadi penggantinya Takaki Nakagami kan musim depan gitu. Jadi kalau ngomong bisa, tapi seberapa kuat nih dukungannya itu satu, gitu. Karena dukungannya kan pasti ada satu dukungan moral, ada satu dukungan biaya, duit kan lagi duit, mau nggak mau kita ngomongnya duit gitu, kita nggak muna gitu, karena bahkan pakai duit. Karyawan tim kan gajinya pakai duit kan, nggak mungkin pakai daun pohon jati gitu. Masa ya kita bayar pakai es teh? Nggak mungkin. Iya, pipis aja di sini bayar. Nah itu MotoGP lebih mahal. Iya. Seberapa kuat sih dukungannya gitu sih? Apa perlu bikin tim sendiri, Mbak? Bisa. Untuk memperbesar peluang. Tapi duitnya pasti Nah, banyak itu dia. sekali itu. Iyalah pasti ujung-ujungnya duit lah ya. Iya. Karena untuk wildcard sendiri aja kan harus merogoh kocek yang cukup besar. Running team mahal banget itu, mahal banget. Iya. Tuh. Dan tanggung jawabnya lebih besar ya pasti. Ya, menarik. Memang kalau ngobrolin Mario Aji pasti nggak bakal ada habisnya ya. Sejauh ini sih dia lumayan nih, maksudnya bisa paling nggak bisa ngunggulin rekan setimnya Mbak Dea, si Tayo ya. Kalau masa dapat nih cerah banget ya. Iya. Cuma itu punya tadi. potensi Ya. sih bisa sih. Oh, atau ke Untuk tim lain selain Honda itu bisa nggak? Ini agak cukup susah. Nah, agak susah itu Agak tetap susah ya. ini. Soalnya Mario dari kecil emang sama Honda sih ya. Iya. Oke. Kita Jadi nggak tahu. kalau Mario berani untuk pernah memutuskan hengkang gitu ya. Bisa agak ragu juga sih. Agak ragu Iya. juga sih ya. Maksudnya karena Iya. kulturnya kita tuh pembalap Indonesia belum berani kayak sebut aja mungkin kayak Dennis Hauja yang berani ninggalin VR46 Academy gitu kan belum seberani pembalap Eropa gitu. Masih ada ini sih salah satu hal yang bikin pembalap Indonesia masih agak kurang bagus itu mental nggak enakan. Oke, udah Mbak. Karena udah dibesarkan sama pabrikan Honda ini, jadi kan dia ngerasa kayak ada hutang budi gitu. Nah itu bikin dia kayak mungkin ngerasa, aduh kalau nanti keluar aku kayak kacang lupa kulitnya gitu. Padahal sebenarnya sih kalau profesionalitas sih, bisa saja mau keluar apa kan, it's pure business. Bahasa profesionalnya loyal. Tayo, sahabat Tayo. Pesan apa nih buat netizen? Kan susah tuh ya balapan di level dunia. Cuman kan orang-orang nggak sabar. Kok nggak juara-juara sih? Kok nggak menang-menang gitu? Apa dong pesan yang petuah-petuah singkatnya untuk netizen Indonesia yang penggemar balap? Nah, nih apa nih? Karena saya kurang bijaksana, jadi kita kasih ke yang lebih tua aja. lebih senior. Gimana? Pesannya untuk netizen Indonesia sih, terutama untuk pembalap Indonesia ya yang balap di level internasional, percaya pada proses. Wow. Jangan, yang namanya proses itu kan nggak akan mengkhianati hasil ya. Jadi karena tahun ini kan tahun debutnya Mario Aji gitu. Dia masih adaptasi, masih belajar gitu. Dan itu tuh nggak gampang gitu. Belum komunikasi sama timnya juga pakai bahasa Inggris. Itu kan susah ngomongin setup motor pakai bahasa Inggris gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin gampang. Pakai bahasa Jawa sih bisa gitu. Udah gitu prinsipalnya orang Jepang lagi kan. Orang Jepang, bahasa Inggrisnya orang Jepang tuh agak berbeda. Itu dia gitu. Jadi biarkanlah Mario belajar, biarkan Mario beradaptasi. Yang penting kita kasih dukung positif aja gitu. Sama satu lagi, kalau misalnya nih, mungkin katakanlah, ya bukannya doain Mario kena insiden sih enggak ya. Tapi misal ada insiden yang mungkin sebenarnya bukan salah Mario, salah pembalap, kita juga jangan menghujat si lawannya Mario ini karena bikin nama Mario jelek juga gitu kan. Jadi kan kesana kayaknya, Fasya Mario brutal banget ya. Fasya Mario kok gini banget gitu, jangan juga gitu. Jadi kan nggak bagus juga kan buat Mario sendiri gitu.
Jadi lebih baik kita dukung aja yang positif gitu. Kalau misalnya Mario start yang masih di belakang atau dia kayak masih susah banget nih balapan buat kayaknya kok top speed kalah segala macam ya nggak apa-apa, tetap aja dukung gitu. Itu kan bagian dari proses. Kita juga harus tahu ya di balapan itu kan ada apa ya, bisa dibilang motornya kan juga beda kan pasti kan, kekuatan motor segala macam beda pasti ya dinikmatin aja. Iya. Satu lagi gue nambahin Tam. Sedap. Jadi pernah ada yang ngomong nih Mbak Ade, pembalap nih pembalap senior Indonesia lah, legend lah. Dia udah ngakuin Mario Aji, sebelum Mario Aji pun udah baca pembalap Indonesia ya, beberapa lah, nggak banyak yang ke Moto3 nih. Cuma itu tadi perasaan dia ngomong sendiri nih Tam, si legend ini. Dia Siapa ngomong, namanya Mas? Adalah pokoknya. Oke. Nggak usah kita sebut lah. Apa namanya? Sebut saja Mawar. Belum kok Mawar. Dia ngomongnya udah lama Tam. Jadi kita udah jago nih Mbak Ade Tam. Udah jago di misalnya film CEV lah, Junior GP lah. Udah jago nih. Tapi begitu kita masuk ke yang level lebih tinggi, ternyata ada lagi yang lebih jago gitu loh. Itu susah ditebak Tam apa Mbak Ade. Ternyata kayak gitu. Jadi perasaan kita udah bener ya jalurnya ya, step-stepnya. Rookies junior lah, terus film Junior GP lah atau apalah. Tapi begitu masuk ke ini entah dari mana ada yang nongol tahu-tahu ada yang lebih jago lagi. Itu yang susah ditebak. Jadi mungkin terkait faktor luck juga kali Mbak Ade ya. Jadi teknik udah oke, ini udah oke, tapi ternyata ada yang lebih jago atau gimana. Padahal sama-sama debutan misalnya. Oh ternyata beda gitu loh. Mereka pas di film junior seperti kayak gini, pas dimasuk ke MotoGP, Moto3 misalnya, langsung melonjak. Itu tuh banyak ternyata yang kayak gitu. Itu aja sih yang saya tahu juga. Selain Mbak Ade tadi proses ya pokoknya, netizen juga perlu tahu gitu loh. Dan itu nggak mudah, banyak banget faktornya kayak tadi disebut Mbak Ade juga. Sedap. Itu Karena di atas langit masih ada langit ya, itu gimana sih ininya? Pepatahnya gimana, bener kan kayak gitu? Iya. Nggak ada yang instan dalam balapan. Yang instan tuh cuma Indomie. Tapi bikin Indomie aja tuh 3 menit kan. Itu kan juga nggak instan. Proses juga kan, proses juga. Nikmati prosesnya. Oke. Mungkin ya udah lewatin aja datar. Mungkin apa Mas? Ini. Tolong jangan bikin saya penasaran. Kok jadi begini sih? Contekannya nih. Enggak Tam. Jadi budaya instan itu Tam, budaya instan itu ya kita cobalah, netizen juga ngerti juga. Betul. Nggak semuanya bagus gitu loh. Betul. Maksudnya ya perlu tadi Mbak Ade bilang, proses itu nggak semudah balikin telapak tangan gitu. Betul. Nggak mudah-mudah kayak gitu. Ya, itu aja. Tuh. Oke, kalau gitu pembahasan Mario Suryaji cukup sampai di sini ya. Karena kalau misalnya dilanjutkan nggak bakal selesai. Durasinya betul. Ya. Kameramennya juga ada keperluan lain. Oh, itu. Ada hobi lain yang harus dilakukan. Iya. Tadi udah ngomong sama kita Tam. Iya. Ya udah jadi segitu aja. Jangan lupa like dong. Iya, jangan lupa like. Terus kalau mau tahu baca di mana Tam? Di id.motorsport.com ya. Jadi satu lagi, kalau misalkan ada mungkin masukan kita mau bahas apa, bisa di kolom komentar tulis mau bahas apa. Karena Tayo senang sekali masukan, senang sekali membahas segala hal mengenai balapan ya, dari hal yang teknis sampai yang kecilnya pun. Ya gitu loh. Kita juga terima kiriman makanan. Waduh, baru tahu nih. Itu saya yang terima, bukan yang lain, itu saya yang terima. Iya. Oke, cukup sampai di sini sahabat Tayo. Sampai jumpa di video yang lain ya. Dadah. Dadah.